Halo, jumpa lagi dengan saya Vincent di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, yang sudah menyaksikan tayangan ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Di sini kita dari latar belakang yang berbeda-beda, bersama belajar akan kehidupan ini. Dan pastinya kita mengikuti nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita semua yang dikasihinya. Seperti misi Gracia Community tahun ini, yaitu membuat perbedaan, bukan hanya pernyataan, dan melakukan bagi satu, seperti kita ingin melakukan bagi semua, melalui pertemanan pengikut Kristus. Teman-teman bersyukur kepada Tuhan, di mana pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, Sekolah Tinggi Teologi Soteria Purwokerto, STTSP, telah mengadakan wisuda strata 1. Semoga para wisudawan dan wisudawati menjadi pemimpin pengikut Kristus yang memimpin orang lain ikut Kristus. Untuk teman-teman semua yang rindu ikut terlibat dan berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan di STTSP, bisa langsung menghubungi Bapak Hendy di kampus STTSP Jalan Ketenger, Batu Raden, atau di GBT Yesus Juru Selamat Jalan Kolonel Sugiri, Purwokerto. Sebentar Bapak Pendeta Rudi dari Cilacap akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya, Bapak Pendeta Santos akan menyapa kita semua. Dan dilanjutkan dengan rekan saya Betty dan Lukas bersama dengan GCC Band akan menyanyikan satu buah lagu. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di channel ini. Dan selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, salam sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Yodi Santos. Hidup itu pilihan. Pilihan menentukan hasil. Menentukan pilihan itu beresiko. Tetaplah memilih meskipun beresiko. Apa yang kita alami dan apa yang terjadi dalam hidup itu merupakan dampak dari pilihan. Bagaimana dan seperti apa menjalani kehidupan ini dipengaruhi oleh pilihan yang kita ambil. Memilih, menjalani, dan memiliki hidup yang baik dan bermakna merupakan pilihan hidup yang bertanggung jawab. Pilihan Ruth mengikuti ibu mertuanya yang bernama Naomi kembali ke Bethlehem, tanah Yehuda, itu menentukan hasil hidup yang dijalani oleh Ruth. Jadi kesengajaan Ruth memihak dan menaruh percaya kepada Allah yang dipercaya oleh Naomi mertuanya mendatangkan kebaikan dan membuat hidupnya lebih baik. Nama Ruth tercatat dalam silsilah Sang Juru Selamat umat manusia, Sang Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Ruth, wanita bangsa Moab, bangsa yang menyembah berhala, wanita yang suka merayu. Contohnya dia merayu Boas untuk mencapai tujuan hidupnya. Punya banyak kekurangan, memiliki pengalaman hidup yang pahit, ditinggal oleh suaminya yang mati tanpa mewariskan harta. Janda yang mengikuti mertua yang juga janda. Jadi Ruth mengalami multi penderitaan dalam hidup. Tuhan punya rencana yang baik dan sangat pribadi buat setiap kehidupan orang. Tuhan tidak bermasalah dengan siapa kita dan apa masa lalu kita. Tuhan menyertai hidup kita dengan berbagai pilihan yang kita ambil. Agar hidup gampang di masa depan, lakukan pilihan yang sulit hari ini. Tapi kalau mau hidup susah di masa depan, maka lakukan pilihan yang gampang hari ini. Sekolah, bekerja, berjualan, itu pilihan yang sulit dalam hidup. Tetapi membuat hidup gampang dan mudah di hari esok. Kuliah di STT Soteria agar menjadi pemimpin rohani muda, memiliki karakter seperti Kristus, terampil bekerja, itu pilihan yang sulit. Tapi membuat hidup maksimal menjadi reflektor kasih dan anugerah Allah yang membuat hidup menjadi mudah di masa yang mendatang. Kuliahlah di STT Soteria, sekolah terbaik yang akan membuat hidup Anda lebih mudah di masa yang akan datang. Tepat sekali kata pepatah yang mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ambil pilihan yang sulit sekarang.
agar hidup mudah dan senang di masa mendatang. Pilihan hidup kita hari ini pada akhirnya memperhadapkan kita kepada nilai kekekalan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini. Kita tidak bisa menyenangkan banyak orang, juga tidak bisa menolong banyak orang, tetapi kita bisa memilih menolong satu orang, memperhatikan satu orang, menjadi teman bagi satu orang, mengajak satu orang untuk dekat kepada Yesus, memilih menjadi teman bagi satu orang, bisa membuat hidup kita mudah di masa yang akan datang. Ajakan saya bagi kita semua, menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat dan penuh perjuangan. Pilihan yang sulit hari ini memberikan kemudahan hidup di masa mendatang. Hidup ini sementara, tetapi melalui hidup yang sementara ini kita menciptakan makna hidup yang bernilai kekal. Hidup ini tanggung jawab, karena itu kita memilih lebih bertanggung jawab dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan, denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Bersama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. But
Ya, puji nama Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau boleh ada di tempat ini dan melayani dalam penyampaian pesan kebenaran firman Tuhan. Belum terlambat kalau saya boleh menyampaikan selamat tahun baru. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, pergantian tahun bukanlah sekedar pergantian waktu saja. Tetapi juga harus memberikan satu motivasi dalam hidup kita, apa yang harus kita kerjakan. Ada orang yang berkata, mengalir sajalah. Dia tidak akan mendapatkan hal-hal yang baru dalam hidupnya. Tetapi orang yang punya tujuan hidup, orang yang memiliki target yang akan dicapai di waktu-waktu mendatang ini, dialah yang akan memiliki hal-hal yang besar dalam kehidupan itu. Hanya saja tidak ada hal-hal yang besar yang didapat tanpa ada pengorbanan yang besar. Jadi kalau pagi hari ini Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita mau berbicara mengenai strategi. Saya pun juga merenungkan Bapak, Ibu. Apa yang harus saya kerjakan di tahun 2022 ini. Dan saya memiliki target. Tidak muluk-muluk Bapak, Ibu. Hanya ada 2. Kalau orang berkata menilai hidup saya bahwa saya adalah pendeta yang tidak full, tetapi ada sedikit materi Bapak, Ibu. Tidak ada masalah. Jadi saya punya target tahun depan ini saya akan mengembangkan apa yang bisa saya kerjakan dan menghasilkan uang. Ya, saya ada beberapa dengan istri saya menjalankan usaha walaupun tidak besar Bapak, Ibu, ya. Tapi saya harus serius ini. Itu target saya. Ada beberapa penjualan, baik secara online, saya lakukan. Dan yang kedua, pelayanan saya pun juga harus meningkat. 2 tahun lamanya saya membiarkan jemaat di Bogor seperti mati suri oleh karena pandemi. Tapi saya punya target untuk tahun 2022 ini untuk membangkitkan kembali semangat mereka. Dan itu butuh pengorbanan. Saya baru pulang dari Bogor Bapak, Ibu, ya. Dan kemarin kami berjumpa dengan beberapa jemaat. Dulunya kami punya 30. Kira-kira 30 kalau kumpul semua, ya. Tapi kemudian ada sebagian yang pindah ke Bandung, ada sebagian lagi yang pindah ke luar negeri, ada beberapa malah yang ke luar negeri itu. Ke Belanda, ke New Zealand, dan lain sebagainya itu. Ada beberapa. Yang sisa tidak bisa saya biarkan Bapak, Ibu. Dan mereka punya kerinduan, kapan kita bisa berkumpul kembali, bersekutu kembali untuk membangun iman rohani ini. Nanti akan saya ceritakan Bapak, Ibu. Ada satu kesaksian yang luar biasa. Ya. Saya punya target, saya punya tujuan. Maka untuk mencapai tujuan itu, saya harus punya strategi. Termasuk usaha saya harus punya strategi. Termasuk dalam pelayanan saya harus punya strategi. Jadi strategi itu, kalau saya mau bagikan kepada Bapak Ibu, itu berasal dari satu istilah perang. Yang berarti perencanaan menyeluruh untuk melaksanakan ide, gagasan, perencanaan, atau mengeksekusi satu program, termasuk gereja ini. Enggak muluk-muluk. Jadi Bapak Ibu berada di tempat yang tepat untuk membangun kehidupan pribadi Bapak Ibu. Dengan satu tema, gereja ini memakai tema 1. Ini goalnya Bapak Ibu. Ini tujuannya. Strateginya, tentu kita tidak bisa, 1 itu kan saya pribadi,
bagaimana hidup saya ini berdampak bagi orang lain. Tidak mungkin saya bisa berdampak kalau diri saya sendiri tidak kita bangun. Saya baru bisa berdampak ketika saya mulai membangun diri saya, kemudian dari diri saya ini satu ini, saya bisa menularkan kepada orang lain. Dengan usaha yang kami bangun, kira-kira 2 tahun inilah, ya, walaupun mungkin bagi Bapak Ibu ketika saya menyampaikan ini, nggak banyak, tapi menambah. Walaupun tidak dalam jumlah yang banyak sekali gitu ya, jumlah nominal uangnya, enggak Bapak Ibu. Tapi saya ingin memakai satu keuntungan-keuntungan yang saya dapatkan dari usaha ini berserta dengan istri saya itu untuk bisa memberikan dampak kepada orang lain. Saya punya strategi. Di dalam strategi itu ada beberapa taktik. Bukan TikTok ya. Ya. Taktik Bapak Ibu. Sama seperti ya gambarannya begini Bapak Ibu. Sepak bola Indonesia lah. Itu kan punya strategi, punya tujuan menjuarai AFF Suzuki kemarin. Walaupun jadi runner up ya, masih berlanjut. Tapi punya strategi, itu punya tujuan dan kemudian ada strateginya. Strateginya bagaimana? Dia harus memilih pelatih yang benar, yang baik, yang tepat. Taktiknya bagaimana? Setiap pertandingan maka dia memiliki taktik tersendiri. Jadi taktik itu bisa berubah-ubah dalam sekejap sesuai dengan keadaan. Tapi strateginya seperti saya tadi, saya punya goal. Oke lah, saya coba kerucutkan, saya tidak berbicara bisnis, saya berbicara tentang pelayanan, saya akan serius mengembangkan pelayanan yang sudah mati suri selama 2 tahun di Bogor, saya akan kembangkan. Itu tujuan. Strateginya apa? Saya akan pakai banyak media, termasuk onset, saya ketemu mereka. Taktiknya bagaimana? Ya saya harus menjalin komunikasi dengan mereka. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, jadi harus kita tentukan tujuan hidup Bapak Ibu tahun ini apa. Dari situ kita memiliki strategi. Saya tidak mengabarkan kabar yang menakutkan Bapak Ibu. Bahwa waktu-waktu mendatang ini bukanlah waktu-waktu yang begitu yang tidak baik Bapak Ibu. Pandemi belum selesai. Muncul hal yang baru, Omikron. 2 tahun lamanya telinga kita ini ditarik seperti ini ya. Enggak enak memang. Waktu-waktu ke depan ini bukanlah waktu-waktu yang baik Bapak Ibu. Tapi saya ingin mengabarkan kepada Bapak Ibu kabar baiknya adalah miliki strategi dalam hidup supaya kita bisa menang. Mari coba kita lihat ya. Dalam Ulangan 20 ayat 1 sampai dengan 8. Ini cukup menarik bagi saya untuk saya sampaikan Bapak Ibu. Dalam Ulangan 20 ayat 1 sampai dengan 8. Saya bacakan ayat yang keempat, Bapak Ibu mohon di rumah untuk bisa membaca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya baca ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Hukum perang. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka. Ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang akan berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud memberikan
kemenangan kepadamu. Allah yang sama kita sembah Bapak Ibu. Amin. Allah yang sama yang membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir menuju kepada tanah yang dijanjikan. Adalah Allah yang sama yang kita sembah. Allah yang setia yang menyertai umat Israel dan memberikan semangat untuk memperoleh kemenangan. Allah yang sama yang berkata memberikan kemenangan kepadamu. Ayat yang keempat. Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Allah yang sama yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Tapi Bapak Ibu, bagian kita ini harus kita kerjakan. Bagian kita adalah hidup dengan tujuan yang pasti. Saya tidak ingin Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan seperti tadi di awal, mengalir sajalah Pak Pendeta. Coba miliki tujuan Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang memiliki usaha dan kemudian seperti buntu gitu ya, turun omsetnya. Apakah kemudian berkata, mengalir sajalah Pak Pendeta, kalau anjlok ya anjlok. Atau mungkin di antara Bapak Ibu yang tahun-tahun yang lalu, tahun 2021, rumah tangganya mengalami kegoncangan, bahkan nyaris retak. Apakah kemudian berkata, mengalir sajalah. Ini waktu yang tepat Bapak Ibu untuk berkata, saya punya tujuan. Rumah tangga saya harus saya bereskan. Saya punya tujuan. Supaya usaha, pekerjaan harus meningkat. Saya punya tujuan. Nah, sekarang strateginya. Saya berbicara kepada anak saya yang beberapa waktu yang lalu menikah. Kamu punya tujuan apa? Target apa untuk tahun ini? Anak saya kemudian berkata, saya ingin punya rumah, Pak. Bagus. Sudah tahu caranya untuk mendapatkan hal itu. Ya, anak saya ini ngajar Bapak Ibu. Kursus bahasa Inggris, baik ngajar privat maupun ngajar di satu lembaga bahasa di Jogja. Penghasilannya tidak terlalu besar. Tapi dia punya tujuan. Strateginya bagaimana? Potensi dirimu ini harus dinaikkan terus. Taktiknya bagaimana? Harus dikembangkan lagi waktu-waktu yang ada kursus-kursus bahasa Inggris, kalau bisa lebih banyak lagi. Masih ada kapasitas yang kosong. Saya berbicara kepada anak saya, ini harus diisi. Manfaatkan waktu yang ada, ini strateginya. Oh gitu Pak ya? Iya. Saya masih ingat Bapak Ibu ya, ketika anak saya dulu sekolah, ya ini sebagai gambaran saja, ketika anak saya dulu waktu SMP, saya berkata kepada anak saya begini, waktu SMP ya, ketika saya ngambil rapot itu kan diumumkan, ranking 1 siapa, ranking 2 siapa, ranking 3 siapa. Anak saya ranking 15. Kemudian saya katakan kepada anak saya, namanya Bita. Bit, Bapak itu sebenarnya pengen loh, kalau pas ngambil rapot itu nama kamu disebut. Kelas 1 loh. Kemudian sederhana saya katakan begini, ini strateginya. Coba kamu katakan, kamu punya mimpi kan? Mimpi itu nggak bayar, gratis. Setiap hari kamu bayangkan aja. Kalau nama kamu disebut juara 1 Bita, dan kemudian kamu bayangkan kamu memperoleh piala. Apa bisa itu Pak? Coba saja. Sama seperti Bapak Ibu, kalau ingin sukses, ya ini strategi juga Bapak Ibu ya. Sama seperti orang-orang Israel tadi punya strategi ya.
Kalau ingin sukses, nggak bayar kan kalau kita punya mimpi, saya pingin berhasil, usaha saya pingin berhasil, usaha saya pingin berhasil. Bayangkan saja usaha saya berhasil. Saya nggak percaya Pak. Kalau kamu nggak percaya, saya sering berkata kepada orang yang tidak percaya begini Bapak Ibu. Kalau kamu nggak percaya, bayangkan diri kamu melarat sakit-sakitan. Bayangkan tiap hari, dirimu melarat sakit-sakitan. 80% akan terjadi. 20%-nya itu tinggal takdir dan nasib. Anak saya kemudian mencoba hal itu, bayangkan. Bahkan saya katakan kepada anak saya waktu itu ya SMP, tulis di mejamu, tulis, saya juara 1. Dilakukan. Tahun berikutnya kemudian anak saya kemudian ranking 2. Namanya disebut. Ranking 2, ranking 3, ranking 2, ranking 3, ranking 1 belum. Baru SMA baru ranking 1, namanya disebut. Saya belum pernah khotbah di depan 1.000 orang Bapak Ibu. Tapi anak saya pernah. Ketika dia terpilih menjadi duta anti narkoba di Bogor. Itu dihadiri ribuan dan saya kaget sekali. Saya katakan, Bapak belum pernah. Kamu kok bisa begini? Saya sudah membayangkan Pak, kalau suatu saat saya akan bisa berdiri di depan begitu banyak orang dan hari ini menjadi satu kenyataan. Saya simpel aja Bapak Ibu ya, menyampaikan pesan ini. Jangan hidup mengalir, tapi punya tujuan yang pasti. Dan jika gereja ini menetapkan dengan satu misi, sekarang kita harus punya strategi yang tepat untuk bisa mewujudkan. Dan Bapak Ibu tentu punya, pribadi-pribadi itu punya tujuan, punya strategi, punya. Karena perbedaan-perbedaan kita. Mungkin ada di antara tadi yang saya katakan, ada ekonominya yang melorot, ada kemudian kesehatan yang melorot, kemudian ada keluarga yang nyaris hancur. Nggak bisa kemudian kita berkata ngalir saja. Tidak akan ada perubahan. Tapi harus kita katakan, tahun ini saya harus ngalami dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Saya bersyukur ya, jadi saya memang cukup lelah Bapak Ibu ya. Minggu depan saya harus kembali lagi ke Bogor. Minggu-minggu yang lalu saya itu agak sedikit intens ya, sering gitu. Kenapa? Saya butuh pengorbanan Bapak Ibu. Sebab Cilacap Bogor bukanlah jarak yang dekat. Tapi saya melayani ini butuh pengorbanan dan memang itulah tujuan saya. Artinya melayani lebih serius lagi. Seperti tadi saya katakan ada 2. Satu sisi saya cari uang. Satu sisi saya harus melayani lebih serius. Tapi jangan sampai salah Bapak Ibu ya untuk menilai saya cari uang kok begitu, enggak. Uang untuk mendukung apa yang saya kerjakan. Saya punya strategi. Jadi nggak bisa saya berkata ngalir aja lah. Biar kehendak Tuhan yang jadi, nggak bisa Bapak Ibu. Kita coba melihat di sini. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Di luar ini ada begitu banyak keadaan-keadaan yang membuat kita takut Bapak Ibu. Persaingan usaha. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang punya anak kemudian lulus, cari pekerjaan. Tapi firman Tuhan ini berkata, maka janganlah engkau takut kepadanya. Jadi strategi untuk memenangkan perang, strategi untuk memenangkan pergumulan dalam hidup kita ini, yang pertama adalah jangan takut. Percaya diri. Ini spirit yang harus kita
kembangkan dalam diri kita ini Bapak Ibu. Tidak sedikit orang Kristen yang menyerah pada nasib. Ya, enggak bakalan menang Bapak Ibu. Jadi Tuhan siapkan kemenangan, tetapi kita yang harus bertempur. Masalahnya bagaimana kita memenangkan pertempuran itu. Kita harus punya strategi, nggak bisa kemudian kita itu asal-asalan bertempur. Tetapkan terlebih dulu tujuan hidup kita Bapak Ibu. Tanpa tujuan hidup kita tidak mungkin punya strategi. Strategi itu dipakai ketika kita sudah punya tujuan hidup. Jangan takut. Dan yang kedua, strategi yang dipakai di dalam hukum perang orang Israel, ini saya katakan menarik, kenapa? Karena ini kan 1450 tahun sebelum Masehi Bapak Ibu. Satu bangsa yang sudah punya ketetapan hukum perang dan tertib. Hukum masyarakat dia punya, hukum ibadah dia punya, hukum perang dia punya. Dan sejarah ini menjadi pelajaran bagi kita. Allah tidak akan memberikan kemenangan kalau mereka itu takut. Allah tidak akan memberikan kemenangan kalau mereka itu tidak perang. Bapak Ibu ingin menang, amin? Kita siap untuk perang Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan tadi berkata, tentara yang lebih banyak daripadamu. Satu keadaan di luar yang begitu menakutkan kita, tapi hari ini kita belajar. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Imam tampil. Kenapa imam tampil? Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Memang pada zaman itu Bapak Ibu ya, jadi ini konteksnya zaman itu adalah seorang imam, itu adalah orang yang memiliki pengaruh. Tapi kalau zaman sekarang Bapak Ibu, ya kita ini imamat yang rajani. Kalau toh ada pendeta, itu memang ibadah harus tertib. Kalau zaman dulu orang akan bertemu dengan Allah, mau berdoa beribadah kepada Allah, mempersembahkan korban, nggak bisa, harus lewat imam. Imam yang akan menyampaikan di situ. Tapi tirai itu sudah dibuka oleh korban Kristus. Kita ini adalah imamat-imamat yang rajani yang bisa berhadapan, bertemu, berkata-kata kepada Allah. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa imam tampil dan harus berbicara kepada rakyat, ini berbicara tentang gambaran spiritual. Seorang imam itu memimpin orang lain itu tahu jalan yang harus ditempuh untuk bisa mendekat kepada Allah. Jadi berbicara di depan ini Bapak Ibu adalah hal yang sangat mudah sekali. Seorang pendeta berbicara seperti saya hari ini adalah sangat mudah sekali. Saudara tahu yang paling sulit apa? Dari seorang pendeta ini. Dari seorang hamba Tuhan ini. Bukan soal berbicara, tapi keteladanan hidup. Jadi kalau ada pendeta harus tampil ke depan, itu memberikan contoh, membimbing spiritual. Ini yang paling sulit Bapak Ibu. Seperti mata itu disorot kepada satu pribadi. Kenapa imam harus tampil? Sehingga semua rakyat itu melihat dia apa yang ingin dikatakan oleh imam ini. Itu konteksnya pada waktu itu. Tapi kalau sekarang, saya akan mengalami kemenangan ketika spiritual saya ini dibangun, ditampilkan begitu Bapak Ibu. Kita kan tidak bisa hidup berperang dan kemudian berkata, saya akan tampil berperang.
Tapi kita akan berkata, saya tampil berperang dan Allah menyertai aku. Kalau saya ada sampai dengan saat ini, saya merasakan bahwa ini adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Ini spiritual Bapak Ibu. Jadi untuk memenangkan pertarungan, memenangkan peperangan, yang pertama adalah jangan takut. Tapi tidak bisa kita sepelekan hal yang bersifat spiritual. Ada orang yang enggak takut, tetapi tidak punya iman, dia tidak memiliki keyakinan bahwa Allah menyertai aku. Enggak pakai Tuhan juga enggak apa-apa. Itu artinya orang yang tidak takut tetapi tidak memperhatikan spiritual dia. Kita bukanlah demikian Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa seperti hukum perang ini, engkau akan melihat begitu banyak tentara yang ada pada musuh. Jadi itu kita akan jalani masa-masa yang tidak baik Bapak Ibu. Tapi enggak perlu kita menjadi takut. Jangan takut. Artinya dibangun terlebih dulu pribadi kita supaya kita ini enggak tawar hati, enggak takut, enggak gemetar gitu. Kemudian hal yang kedua, tidak bisa tidak kalau kita memiliki persekutuan dengan Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau kita menang, kalau kita ada sampai dengan saat ini dan mampu melewati 2 tahun masa-masa yang begitu sukar, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan itu hanya bisa dirasakan ketika spiritual kita ini naik Bapak Ibu. Seorang imam harus tampil, itu hukum perang mereka. Untuk berbicara kepada orang-orang Israel. Dan itu berbicara tentang bangkitnya spiritual kita di masa-masa yang tidak menentu ini. 2 tahun Bapak Ibu tanpa terasa. Di awal pertama itu saya katakan, aduh gimana ya? Harus ibadah online gimana? Saya belum ngalami. Di sini pun juga belum pernah ngalami ibadah online. Tapi kita bersyukur masa-masa sukar itu dapat kita lewati. Tapi bukan berarti ke depan adalah masa-masa yang lebih baik. Akan ada masa-masa yang begitu sukar. Tapi hari ini kita belajar. Kita bangun terlebih dulu hal yang bersifat psikologis. Jangan takut. Jangan takut. Dan yang kedua, kita bangun iman rohani kita. Tapi setelah itu Bapak Ibu, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 berbicara tentang pemilihan pasukan perang. Di sini dikatakan, saya sudah membaca ya, kalau ada orang yang baru mendirikan rumah, nggak usah ikut perang deh. Kalau ada orang yang baru kawin, nggak usah perang. Dan seterusnya ya, ini hukum perang di situ ya. Jadi artinya kalau nanti ada orang yang baru mendirikan rumah kemudian perang dan kemudian mati, dia tidak bisa menikmati rumah yang baru didirikan. Atau kalau yang sudah kawin kemudian dia mati, wah bahaya. Dia belum, nanti istrinya ke orang lain dan lain sebagainya. Dan siapa yang telah membuat kebun anggur ayat yang ke-6 tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, nggak usah perang. Supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 inilah yang disebut sebagai taktik Bapak Ibu. Strateginya adalah jangan takut kemudian spiritual kita ini dibangun. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, kita akan coba lihat ya strategi perang lainnya di dalam Kejadian 14. Kita coba belajar dalam Kejadian 14 ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Saya akan bacakan bagaimana Abraham itu berperang. Dalam Kejadian 14 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Ini kisah mengenai peperangan di Sodom dan Gomora itu melawan raja-raja Kedor Laomer dan pasukannya ya di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kemudian ayat 14 berkata demikian.
ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Memilih orang terlatih. Ternyata orang yang terlatih, ini strategi perang Abraham, hanya 318 orang. Hanya 318 orang. Taktiknya mereka menyerang waktu malam dan berbagi pasukan. Strateginya mereka memilih orang-orang terlatih. Siapa yang dilawan Bapak Ibu? Ayat 1. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedor Laomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Raja Sodom dan Gomora dan sekutunya. Singkatnya begitu Bapak Ibu. Dan akhirnya Sodom dan Gomora itu kalah. Lot itu tinggal di Sodom, sehingga ditawan karena kalah. Bukan hanya ditawan saja, tapi seluruh hartanya itu kemudian disita. Jadi kalau dengan 318 orang yang terlatih, mustahil itu bisa mengalahkan Kedorlaomer dan sekutunya. Tapi faktanya Abraham mengalami kemenangan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, saya ingin sampaikan begini. Apakah Abraham punya satu keyakinan bahwa Allah yang disembah oleh Abraham adalah Allah yang maha kuasa? Pasti. Abraham punya keyakinan karena dia bapak orang percaya. Abraham ada punya keyakinan bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang maha dahsyat. Kalau Allah yang maha dahsyat, ya udahlah. Allah terlibat dalam perang, gak usahlah dengan strategi, gak usah. Toh saya punya Allah. Ini yang saya tidak mau terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Gara-gara kita punya Allah yang hebat, maka kita tidak punya strategi. Hanya gara-gara saya punya Allah yang maha kasih, Allah yang setia, maka saya tidak perlu punya tujuan hidup. Semua tergantung dari Allah. Makanya banyak orang Kristen yang kedodoran hidupnya. Makanya banyak orang Kristen yang hidupnya menderita dan mempermalukan Allah yang hebat yang dia sembah itu. Kenapa? Karena dia tidak punya tujuan hidup. Karena dia tidak punya tujuan hidup, maka dia tidak punya strategi dalam menjalankan kehidupan dia. Abraham percaya punya Allah yang hebat. Tapi dia punya strategi dalam hidupnya. Coba bayangkan kalau Abraham memiliki kesalahan dalam iman dia, saya punya Allah yang hebat, pasti Allah memberikan kemenangan. Kita perang aja lah, ayo siapa saja boleh. Percuma membawa ribuan orang yang tidak terlatih, akhirnya banyak yang mati. Lebih baik hanya membawa berapa? 318 orang, tetapi orang-orang ini terlatih. Apa maknanya bagi kita Bapak Ibu? Apapun yang Bapak Ibu punya. Mungkin Bapak Ibu berkata, terlalu sedikit saya punya ini Pak. Modal saya terlalu sedikit. Sama seperti Abraham memiliki 318 orang untuk melawan raja-raja yang bersekutu dengan Kedorlaomer ini. Baru kita percaya bahwa kita punya Allah yang hebat. Jangan dibalik Bapak Ibu, gara-gara saya punya Allah yang hebat, maka saya tidak perlu punya strategi dalam hidup. Saya punya tujuan hidup, saya punya strategi hidup, saya punya strategi untuk mencapai tujuan hidup saya, tapi Allah bekerja dan memberikan kemenangan kepada kita. Kita akan memperoleh kemenangan karena Tuhan turut bekerja dan kita melakukan apa yang bisa kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Jangan hidup mengalir Bapak Ibu.
tapi betul-betul hidup. Dengan tujuan yang jelas, dengan strategi yang mantap, dan kita yakin Allah yang Maha Besar itu memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Allah memberikan kemenangan kepada kita. Strategi apa yang harus kita kerjakan saat ini, Bapak Ibu? 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Mari kita akan coba membaca kebenaran firman Tuhan ini dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Ini adalah ayat yang terakhir, Bapak Ibu. Dikatakan demikian dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan yang ke-14 mengenai kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saya ulang Bapak Ibu di bagian yang penting saja. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Sekalipun kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang maha besar, punya Tuhan yang sudah terbukti kasih-Nya kepada kita. Tapi Tuhan meminta kepada kita supaya kita menyiapkan akal budi ini. Kita coba berpikir, Bapak, apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus tujuan hidup saya di tahun 2022 ini, apa yang menjadi tujuan hidup saya? Itu artinya saya menyiapkan akal budi pikiran ini. Dan saya menaruh pada Tuhan. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Ada bagian Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tapi bagian kita saat ini adalah menyiapkan kehidupan kita ini dengan mempersiapkan akal budi kita. Peperangan jelas akan kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita yakin dan percaya Allah yang besar akan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan ketika kita melakukan bagian kita, yaitu mempunyai tujuan hidup dan kemudian kita punya strategi dalam menjalankan kehidupan ini. Di dalamnya ada taktik-taktik yang harus kita kerjakan. Semuanya butuh pengetahuan, butuh iman, butuh hikmat ini Bapak Ibu. Dan Tuhan memberikan kepada kita kemenangan yang besar. Tuhan memberkati. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Apapun yang kita jumpai oleh tangan kita ini, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Agar kita diberkati Tuhan. Kita tidak bisa berkata hanya gara-gara kita punya Allah yang hebat, maka kita hanya bersandar kepada nasib hidup kita ini. Kita siap bertempur dan memperoleh kemenangan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami punya tujuan hidup, sekalipun kami punya strategi yang tepat, dan sekalipun kami punya kemampuan untuk menjalankan strategi itu, tetapi hati kami, iman kami berkata bahwa kemenangan yang kami peroleh adalah dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan kalau kami boleh ada di awal dari tahun 2022 ini. Dan jika Engkau kehendaki kami boleh ada esok hari Tuhan. Artinya kami harus menjalani kehidupan kami hari-hari ke depan, di waktu-waktu ke depan di tahun 2022 ini. Hari ini Tuhan, kami punya tujuan yang jelas. Kami akan bereskan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Dan kami ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi Tuhan di waktu-waktu mendatang. Bimbinglah kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Dengan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pulang dengan membawa sukacita, dengan membawa berkat-berkat yang datang daripada Engkau. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Mari kita angkat tangan kita.
terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dari Allah yang Maha Besar, kita diberkati Tuhan. Dari Allah yang Maha Besar, kita dilindungi Tuhan. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Hamba yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati dalam rumah tangga kami, Engkau memberkati di dalam usaha pekerjaan kami, Engkau memberkati di dalam keluarga besar kami Tuhan, baik yang tinggal di Purwokerto ini maupun di luar kota. Kami percaya Engkau memberkati. Hamba berdoa buat hambamu yang Kau kasih, Tante Louis beserta dengan keluarga, Engkau memberkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera dan perlindungan berkat-berkat-Mu Tuhan. Kau nyatakan dalam kehidupan hambamu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Rudi untuk renungan firman Tuhan hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberi kesehatan kepada Bapak Pendeta Rudi, serta untuk rekan-rekan semua tim GCC Purwokerto. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Salam sehat dan kompak selalu. Untuk informasi Gracia Community Purwokerto, ibadah Hari Raya Minggu masih 2 kali, yaitu pukul 7 pagi dan pukul 9 pagi. Dan untuk teman-teman semua bisa mulai untuk melakukan pendaftaran di gereja. Karena kita masih melakukan ibadah dengan jumlah yang terbatas dan prokes yang ketat. Tujuannya adalah untuk mendukung anjuran pemerintah serta pastinya untuk kebaikan kita semua. Dan bagi teman-teman yang belum bisa datang di ibadah onsite, kami tetap tayang di channel YouTube Gracia Community Online Experience setiap hari Jumat pukul 18.30. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dalam memberi persembahan. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha dan pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, bertemu dengan pengerja yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, jangan lupa mari tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga tidak ada lagi lonjakan orang yang terkena virus COVID-19, yaitu dengan menggunakan masker saat kita keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Vincent, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan memberkati.